Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya mujibas sailin. Dear student, good morning. How are you in this morning? I hope that you are okay in your home. Dear student, actually this is different from our previous day. If in the previous day we study at class, but now you are study at home. Jadi sampean semuanya belajar dari rumah. But me, I'm at the school. Tapi saya tetap di sekolah. Okay? Jadi karena keadaan yang seperti ini, kita jadi belajar seperti ini juga. Makanya keadaan seperti apapun, ayo kita sikapi dengan benar, kita tetap belajar, sampean dari rumah, kami para guru tetap di sekolah. Jadi kami bersungguh-sungguh, sampean semuanya di rumah juga bersungguh-sungguh. Ayo diikuti pembelajarannya dari awal hingga akhir, ditonton dari awal hingga akhir. Tugas-tugasnya juga dikerjakan dengan baik. Dear students, now we will study about habitual action. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Bagaimana cara kita mengungkapkan sebuah kebiasaan sehari-hari dalam bahasa Inggris? Ya, kita akan mempelajari seperti sekarang. Baik anak-anak, lebih jelas mari kita lihat di papan. Dan sampean juga bisa mengambil buku tulisnya masing-masing ya. Baik anak-anak, seperti yang sampean semuanya lihat di papan, ini adalah habitual action. Apa itu habitual action? Habitual action itu adalah kebiasaan ya. Nah, pengertian kebiasaan itu apa? Kebiasaan itu adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Misalkan hari ini kita melakukan, besok kita melakukan, kemarin kita juga melakukan. Itulah yang namanya sebuah kebiasaan. Hari ini setiap pagi Saman menyapu rumah, besok Saman juga menyapu rumah, kemarin Saman juga sudah menyapu rumah. Berarti itulah yang namanya apa? Kebiasaan. Jadi berulang-ulang. Nah, untuk membuat kalimat seperti itu sebenarnya kita menggunakan ini, simple present tense ya. Jadi untuk membuat kalimat tentang kebiasaan kita, inilah tenses yang digunakan. Rumusnya subjek, kemudian bertemu dengan verb, bisa nanti ada tambahannya s atau es. Itu. Nah, sekarang kita beri contoh kalimat tentang kebiasaan. Misalkan, kami berangkat ke sekolah setiap pagi. Jadi setiap pagi kami berangkat ke sekolah. Hari ini, besok, atau bahkan besoknya lagi atau kemarin, nah kita tetap berangkat ke sekolah, kecuali kalau pas hari libur nggak berangkat. Nih, bagaimana kita translate ke bahasa Inggris? Kami berangkat ke sekolah setiap pagi. Berarti we go to school every morning. Nah, ada subjek, kemudian ada verb. Kenapa verbnya kok tidak ada tambahnya s atau es? Nah, nanti itu akan kita bahas. Kita bahas kalimatnya dulu. Kami pergi ke sekolah setiap pagi. Yang menunjukkan itu sebuah kebiasaan, itu adalah keterangan apa? Setiap pagi. Itu. Kemudian kalau kalimat negatifnya, kami tidak berangkat ke sekolah setiap pagi, kalimatnya menjadi we do not go to school every morning. Jadi kami tidak pergi ke sekolah setiap pagi.
Kemudian kalimat pertanyaannya bagaimana? Apakah kamu berangkat ke sekolah setiap pagi? Seperti biasa, apa yang kita bawa ke depan? Do-nya dibawa ke depan, ya. Do-nya dibawa ke depan. Jadinya do we go to school every morning? Apakah kami berangkat ke sekolah setiap pagi? Jawabannya bisa yes atau no. Yes, you do, atau no, you don't. You don't. Nah, ini ya. Ini, jadi we go to school every morning. Negatifnya we do not atau we don't go to school every morning. Pertanyaannya, do we go to school every morning? Jawabannya yes, you do, atau no, you don't. Baik, itu. From here, any question so far? Ada pertanyaan? If you have any question, we can discuss in our learning group. Ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa kita bahas di grup belajarnya kelas masing-masing. Kelas 8A di grupnya sendiri, kelas 8B juga di grupnya sendiri. Begitu anak-anak ya. Selanjutnya, verb yang ada tambahannya s atau es itu verb yang seperti apa kira-kira? Verb yang ada tambahannya s atau es itu adalah he, kemudian she, kemudian misalkan nama hewan, cat, nah atau nama orang, misalkan Saddam. Nah, ini berarti nanti verbnya mendapat tambahan s atau es atau s, sama saja. Begitu ya. Berarti selain ini tidak perlu tambahan s. Misalkan apa? Yang tidak perlu tambahan s. Misalkan you, they, kemudian we, atau subjek yang jumlahnya lebih dari satu. Berarti tidak perlu mendapat tambahan es atau s. It's clear? Sudah jelas ya? Ya, itu. Kemudian selanjutnya adalah time signal. Ini adalah keterangan waktu. Keterangan waktu itu menandai bahwa itu adalah sebuah habitual action. Misalkan, every morning, atau every night, setiap pagi, setiap malam, every night, atau every day. Nah, pokoknya yang mendapat tambahan every itu berarti adalah penanda waktu untuk simple present tense atau untuk menyatakan sebuah kebiasaan. Baik, itu anak-anak. Any question? Ya. Karena ini model video, kalau sampean tidak paham, ayo diulangi lagi videonya ya. Kalau belum paham lagi, besoknya tonton lagi. Jadi sebuah kemudahannya video, sampean bisa menontonnya berulang-ulang. Dan saya tidak perlu menjelaskan ke sampean lagi, karena sampean bisa mengulang lagi videonya. Begitu anak-anak ya. Baik, perihal tugasnya. Anak-anak, saya ingin sampean membuat sebuah paragraf tentang kebiasaan. Paragraf tentang kebiasaan, dan nanti silahkan ditulis di status WA-nya masing-masing. Banyaknya berapa? Pokoknya ketika di status WA itu ditulis sudah nggak bisa nulis lagi, berarti itu sudah maksimal. Ya, jadi silahkan nulis di status WA tentang kebiasaannya menggunakan bahasa apa? Bahasa Inggris. Begitu ya. Jadi saya tunggu nanti di status WA-nya dan nanti akan saya lihat pekerjaannya sampean. Begitu saya kira anak-anak. Thanks for your attention
and I am sorry for mistakes. And finally I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.